Tema kita pada kesempatan kali ini tentang sehati sepikir. Di dalam 2 Korintus pasal ke-13 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Landasan dasar ayat ini jelas mengatakan kita harus sehati sepikir dengan Allah. Maka damai sejahtera pasti ada di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan sepikir. Dan bagaimana kita bisa sepikir, padahal gaya hidup setiap kita begitu berbeda. Rasul Paulus dalam hal ini sebenarnya berbicara tentang sepikir dalam hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Jika setiap kita bisa bersekutu bersama sehati dan sepikir, kita pastinya akan dapat hidup dalam damai sejahtera dan kesatuan sebagai keluarga Allah senantiasa. Kalau setiap kita mau belajar hidup damai sejahtera Allah, salah satu caranya adalah menghindari bergosip. Apa itu bergosip? Bergosip adalah mengutarakan hal-hal yang tidak mungkin sebenarnya kita utarakan atau kita bicarakan satu dengan yang lainnya. Karena Tuhan itu pasti tidak pernah mengajarkan setiap kita untuk membicarakan satu dengan yang lainnya. Melainkan apa? Yang Tuhan mau adalah dari setiap kita ini adalah saling mendoakan. Itulah yang diajarkan firman Tuhan. Yakobus pasal ke-5 ayat ke-16a. Kita pun dalam ayat itu tidak bisa mengharapkan hidup dalam damai sejahtera kalau kita tidak mau mendoakan. Kita pun tidak bisa mengharapkan hidup dalam damai sejahtera jika setiap kita terus-menerus menghabiskan waktu membicarakan orang lain secara negatif. Yang pasti, Tuhan tidak suka sikap jahat itu. Sebab kita tidak akan bisa maju ketika kita terus membicarakan dosa dan kegagalan masa lalu kita sendiri maupun orang lain. Dan ingatlah, yang lalu biarlah berlalu, jangan terus mengingatnya. Mari setiap kita berkomitmen melupakan segalanya, melupakan hal-hal itu. Teruslah maju dengan Roh Kudus, maka pasti akan ada damai sejahtera di antara setiap kita. Rasul Paulus sekali lagi mengingatkan pada kita di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sangatlah jelas, jika kita melakukan ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, apa yang diajarkan Alkitab, kita seharusnya membiarkan damai sejahtera Kristus bertakhta di tengah-tengah setiap kita. Sehingga kita bisa terus hidup dalam damai Tuhan dengan orang-orang percaya yang lainnya. Betapa pentingnya hidup dalam damai itu dan kesatuan dengan satu semua saudara seiman kita.
Betapa Rasul Paulus pun mengasihi setiap kita dan mengatakan demikian di dalam Efesus pasal yang keempat ayat ke-1 sampai ke-6 ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Haleluya, haleluya. Mari, setiap kita harus berjuang untuk hidup dalam kesatuan sebagai satu tubuh Kristus. Satu sepikir, satu sehati. Artinya sehati sepikir dengan panggilan kita, dengan Alkitab sebagai pegangan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala hormat syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Kami harus sehati sepikir dengan apa yang menjadi pegangan hidup kami, yaitu firman Allah. Ketika kami melangkah dalam setiap kehidupan kami harus berpikir bahwa kami tidak akan memikirkan apa yang menjadi masa lalu kami, masa lalu setiap kehidupan kami. Bahkan hal-hal negatif tidak akan mungkin kami ucapkan atau perkatakan. Bahkan kami bicarakan dengan orang lain. Kami yakin percaya kami harus berpikir yang berpositif-positif saja. Sehingga kami akan melangkah di hari yang baru. Diberkati Tuhan secara jasmani, jiwani, dan rohani kami. Dibangun karena ada damai sejahtera Allah di hati kami. Berkati apa yang menjadi pergumulan kami, pribadi lepas pribadi. Bahkan rumah tangga kami, keluarga besar kami yang tidak bersama kami. Kami yakin percaya ketika kami jadi berkat. Rumah tangga kami pun jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati gerejamu, berkati bangsa, negara dan kota kami. Ketika kami diberkati, bangsa dan negara kami pun ada damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa memberkati. Haleluya. Amin. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami